Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini adalah video tentang pembahasan persiapan pas genap sejarah kalian ya. Dengan materinya dari jalur rempah ya. Seperti kita lihat ini, jalur rempah itu adalah sebuah dimulai dari jalur sutra, jalur darat yang dari India ke Tiongkok. Nah, kita bisa lihat di slide-nya itu foto-foto petanya. Nah, kalau jalur sutra itu lebih ke arah jalur melewati maritim, jalur perdagangan dan wadah pertukaran segala peradaban, budaya dan agama. Nah, jalur rempah ini yang ada di Indonesia, ya di Nusantara, dari orang Tiongkok ke India atau sebaliknya, itu lewati Nusantara, itu dari perdagangan tadi itu membawa budaya dan segala macam hal. Seperti itu, nanti imbasnya muncul kerajaan-kerajaan, penyebaran agama Hindu, Buddha, dan Islam. Seperti itu. Nah, awalnya jalur sutra itu kan jalur darat, karena jalur darat itu nggak aman, banyak begal jauh, orang mulai beralih ke jalur laut, di mana teknologi kapal sudah ditemukan, kompas ya, pelayaran lebih cepat. Intinya akhirnya terjadi perubahan, mereka itu melakukan perjalanan melalui jalur laut atau jalur maritim. Nah, di sini Indonesia itu punya beragam rempah-rempah yang luar biasa, yang sangat laku jadi komoditas utama di dunia. Nah, kita bisa lihat ini penghasil daerahnya. Biasa itu kalau di Jawa itu, di Jawa Barat dan Lampung lada. Untuk di Maluku itu cengkeh pala. Untuk Nusa Tenggara dan Bali itu biasanya kayu cendana ya. Kalau misalnya lihat itu di tabelnya. Nah, rempah-rempah ada cengkeh dan bunga pala yang hanya dihasilkan di Kepulauan Maluku. Kayu cendana hanya tumbuh di hutan-hutan Nusa Tenggara, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Di Jawa itu ada beras, sayuran dan buah-buahan. Nah, umumnya rempah-rempah didatangkan dari kawasan timur, timur Nusantara tadi ya, pala, cengkeh. Sedangkan lada dari Banten dan Lampung. Selain itu juga ada hewan ternak, sapi, kambing, babi juga sebagai komoditas gitu. Jadi ini bisa lihat tabelnya, komoditasnya suka diperjualbelikan gitu. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai ketukar. Lada itu biasa di Lampung dan Banten. Cengkeh pala itu Maluku. Kayu cendana itu dari Nusa Tenggara Timur untuk daerah penghasilan komoditasnya. Jadi jangan sampai ketukar ya. Nah, selain itu, ya itu kita bisa tabelnya komoditasnya. Budak juga ada. Budak itu orang-orang yang diperjualbelikan ya sebagai hamba sahaya lah, seperti itu. Nah, kalian bisa lihat tabelnya nanti, bisa kalian pelajari lebih lanjut melalui slide yang akan saya berikan nanti linknya. Oke, nah itu. Terus yang ditukar apa aja? Ya porselen, ya kain sutra. Nah, ini dia rempah dan manfaatnya bagi kesehatan. Apa aja dia rempah? Yang ditukar itu kalau dari luar negeri ya, dari Cina atau Tiongkok itu porselen. Dari ini tuh kain sutra, kertas, papirus ya dari Afrika. Nah, ini rempah dan manfaatnya bagi kesehatan. Indonesia dikenal dengan kekayaan rempah-rempahnya. Nah, ada sebagai bumbu dapur ya, bumbu masak untuk memberikan cita rasa beragam seperti cengkeh, lada, merica. Dan beberapa jadi bahan minuman seperti jahe ya untuk menghangatkan tubuh ya, untuk minuman, udang jahe. Ya mungkin kalau masuk angin apa tuh untuk meringankan mual dia kalau jahe. Nah, kunyit itu fungsi sebagai pewarna alami. Nah, selanjutnya untuk perdagangan tadi jalur rempah tadi itu membutuhkan pelabuhan. Nah, ini daerah-daerah jangan sampai ketukar ya, dengan daerah dan komoditasnya. Nanti silakan dibaca lagi slide-nya. Oke. Itu yang bisa kan. Nah, tadi rempah. Nah, pelabuhan tadi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam jalur rempah. Ya, ada pendukungnya apa aja? Ada Menara Syah Bandar sebagai pengawas, galangan kapal untuk perbaikan kapal, dermaga pelabuhan untuk kapal bersandar dan gudang untuk menyimpan barang-barang komoditas. Seperti itu. Nah, pelabuhan jadi pusat distribusi dan konsolidasi barang sesuai dengan fungsinya tadi gitu. Dan bahkan beberapa pelabuhan kuno pun menjadi incaran pihak asing ya, di antara Sunda Kelapa yang nanti diubah jadi Batavia oleh VOC Belanda gitu. Nah, ini VOC nih. VOC itu apa sih? Itu maskapai dagang Hindia Timur gampangnya. VOC itu lahir setelah Inggris membuat East India Company, EIC gitu tulisannya tuh ya, ejaannya seperti itu. Atau kan bisa lihat lagi East India Company ya. Nah, VOC itu bedanya bukan cuma sekedar maskapai dagang, tapi bertindak sebagai negara dengan hak istimewa atau hak oktroy. Nah, VOC sendiri itu meskipun dia badan dagang tapi punya hak istimewa tadi ya, karena didukung oleh negara.
dan bertindak seperti suatu negara. Dalam artian mereka bisa membuat perang, perjanjian damai, mencetak uang, merekrut pasukan, bangun benteng, dan dipimpin oleh seorang gubernur jenderal, gubernur dengan pangkat tinggi gitu. Dia mengacu pada seorang pemimpin yang ditunjuk untuk mengurus gubernur secara administrasi dan jenderal dalam rangka untuk pemimpin militer atau peperangan. Jadi gubernur jenderal kalau VOC uniknya gitu. Satu orang dua rangkap jabatan kekuasaan seperti itu. Pokoknya VOC itu seperti itu. Ya, itu dibangun abad ke-16, dia bangkrut di abad ke-18 tahun 1799 lah, setelah berhasil hampir menguasai banyak wilayah penghasil rempah-rempah di Indonesia seperti itu. Hak istimewa tadi, hak oktroy tadi ya, hak istimewa tadi. Dan nah setelah VOC tadi ya, perdagangan tadi, jalur perdagangan, kita bahas ke kerajaan Hindu-Buddha, di mana beberapa teori masuknya agama Hindu-Buddha ya. Nah itu VOC tadi yang sudah kita bahas. Ya, jadi lebih ke arah bagaimana praktek dagang yang dilakukan VOC lah, seperti itu, monopolinya, dan bagaimana Intrik menghadapi persaingannya gitu. Kenapa VOC akhirnya memilih Batavia tadi? Karena itu lebih strategis ketimbang Maluku. Jadi VOC itu awalnya menguasai Maluku setelah merebut dari Portugis ya dan Spanyol. Jadi Portugis Spanyol berantem di sana, Portugis yang tinggal tapi dikuasai oleh Belanda gitu, Maluku, kemudian Batavia. Nah, ini jalur atau teori masuknya agama Hindu-Buddha. Ada beberapa teori, ada teori Brahmana ya, golongan pendeta yang bawa itu kata Van Leer. Satria itu adalah dari Muns yang mengatakan kalau prajurit menyebarkan di Nusantara. Waisya itu pedagang, Krom. Arus balik ini adalah peran aktif para pedagang dalam Hinduisasi, yaitu pedagang Nusantara mempelajari sendiri ajaran Hindu ke India dan selanjutnya kembali ke Nusantara untuk menyebarluaskan ajaran tersebut, seperti itu. Nah, tapi bisa diterima antara teori arus balik atau Waisya yang lebih relevan gitu dengan kondisi kita yang negara maritim. Nah, berikut adalah beberapa kerajaannya nih. Nah, ada kerajaan Sriwijaya abad 7 sampai 13 Masehi. Ini adalah kerajaan Buddha. Sekali lagi, Sriwijaya itu adalah kerajaan Buddha terletak di Palembang, di pantai dan tepi Sungai Musi. Jadi mereka awalnya hidup bertani, tapi karena dekatan dengan pantai, kemudian menjadi perdagangan gitu. Kemudian, perdagangan jadi mata pencarian pokok mereka, kerajaan Sriwijaya. Nah, raja terkenalnya adalah Balaputra Dewa, yang berhasil menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Buddha. Nah, saja ada kata kerajaan Mataram kuno yang bisa kalian lihat, Nah, Sriwijaya itu punya Mataram kuno ya, dua dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan Syailendra Buddha. Ini contoh kerukunan antar umat beragama gitu, dimana cukup panjang ya, ke kerajaan ini ya. Tapi beberapa raja yang terkenal tadi Balitung yang membawa Mataram kuno mencapai puncak kejayaan, dan Empu Sindok. Nah, ini salah satu tokoh yang memindahkan kerajaan dari Jawa Timur ke Jawa Tengah tadi karena letusan gunung api dan serangan dari musuh. Kemudian ada kerajaan Kediri. Nah, kerajaan Kediri ini adalah dua kerajaan, Janggala dan Panjalu, yang mereka akhirnya berhasil dipersatukan dan berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa Jayabaya, seorang raja yang terkenal karena ramalan jangka Jayabayanya gitu. Ya, sekali kalau Kediri itu ada Jayabaya terbesar, kalau Sriwijaya itu Balaputra Dewa. Nah, kuasa Kediri berakhir pada masa Kertajaya. Kertajaya itu yang akhirnya dikalahkan seperti itu. Nah, ada kerajaan Singosari nih. Singosari didirikan oleh Ken Arok gitu. Jadi setelah Ken Arok itu ada beberapa raja setelahnya mencapai puncak kejayaan di masa Kertanegara. Nah, Kertanegara ini dikalahkan ya oleh seorang Jaya Katwang, keturunan kerajaan Kediri, dan Jaya Kertanegara itu banyak melakukan ekspansi dengan nama ekspedisi Pamalayu. Nah, kemudian ada kerajaan Majapahit ya, kita bisa lihat kelanjutannya. Jadi mereka itu berkelanjutan ya, dari Mataram kuno, Kediri, Singosari, Majapahit. Nah, wujud kerajaan Majapahit adalah keruntuhan kerajaan Singosari tadi, Raden Wijaya. Nah, raja terkenal di Majapahit itu adalah Hayam Wuruk dengan patinya Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada itu bersama mereka itu Majapahit hampir menguasai seluruh wilayah di Nusantara melalui Amukti Palapa atau Sumpah Palapanya gitu. Sayangnya Majapahit itu runtuh karena berakhirnya pemerintahan Hayam Wuruk, nggak ada raja yang kuat lagi ya. Termasuk juga di Sriwijaya juga sama gitu. Kerajaan itu berakhir karena tidak ada raja yang secakap Balaputra Dewa. Hayam di Majapahit juga sama. Setelah Hayam Wuruk itu terjadi konflik gitu. Kerajaannya menurun, banyak wilayah melepaskan diri. Ada perang saudara Paregreg tuh kalau di Majapahit.
kalau di Sriwijaya itu lebih diserang kerajaan asing dan tidak ada raja yang cakap. Akhirnya pun ya hancur dengan sendirinya gitu. Tambah lagi ada serangan pasukan Demak, pasukan Islam gitu, kerajaan Islam Demak gitu. Akhirnya mengakhiri kerajaan Majapahit. Nah, ini adalah akulturasi, perpaduan budaya antara budaya lokal dengan Hindu Buddha ya. Bentuk-bentuknya bisa kita lihat dari bangunan candi yang merupakan bentuk akulturasi, bangunan megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian candian dan stupa adalah unsur-unsur dari India. Cuman bedanya budaya lokal kita adalah punduan berundak atau batu-batu bersusun yang berasal dari zaman megalitikum gitu. Seperti itu. Itu kita bisa lihat struktur candinya ya. Batu-batu disusun bertingkat untuk anak tangganya, anak tangga candinya itu berbeda dengan yang di India kita. Dan ini desain kita tuh memang unik dan bagus. Seperti itu adalah lokal jenisnya kita. Nah, selanjutnya apa sih yang menginformasikan munculnya kerajaan Hindu Buddha tadi? Nah, diantaranya ada bangunan candi, ada prasasti, arca gitu kan, dan pengaruhnya banyak gitu di bidang politik atau pemerintahan. Itu diantara ada banyak kerajaan dari awal kesukuan rakyat menjadi monarki dengan tingkatan yang jelas, hierarki yang jelas ya. Nah, nanti ada sebuah kerajaan gitu yang garis memerintah tuh garis keturunan turun temurun gitu, dan juga ada sistem sosial di mana atau pembagian kelas masyarakat dengan brahmana paling tinggi, brahmana pendeta, satria bangsawan, waisya pedagang, keempat itu sudra. Nah, ini ada teori masuknya Islam ya, ada beberapa wilayah, ada teori Bengal, teori Gujarat, Coromandel dan Malabar, Mekah, teori Persia dan Cina gitu. Nah, ini masing-masing ada alasannya. Misalnya kalau teori Persia itu yang menyatakan kalau ada kesamaan perayaan Asyura di Sumatera Barat dengan yang di Persia seperti itu. Kalau yang Mesir misalnya mazhab Syafi'i. Kalau misalnya Gujarat itu dari batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, gaya arsitekturnya gaya Gujarat seperti itu. Nah, dikatakan masuknya dari wilayah-wilayah itu ada beberapa hal. Pertama, memang kalau teori Arab ada laporannya atau berita Arab, berita Cina, catatan Marco Polo, Mahuan gitu yang menjelaskan bahwa Islam itu sudah ada, orang-orang beragama Islam itu sudah datang ke Nusantara dalam hal orang-orang yang berdagang ya di abad ke-7, abad ke-10 orang sudah mulai menetap seperti batu nisan Fatimah binti Maimun, abad ke-12 bentuk kerajaan batu nisan Sultan Al-Malik Al-Saleh. Nah, ini berikutnya ada saluran islamisasi dan prosesnya, ada perdagangan, pernikahan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan juga para wali songo. Jadi masuknya orang ke Islam itu tidak mengenal kasta seperti agama Hindu. Prosesnya juga mudah. Saluran islamisasi pun banyak dan berlangsung dengan damai. Seperti itu. Bukan berarti agama lain enggak ya, pertumpahan darah enggak. Cuman kalau di Islam bagi orang-orang itu mungkin setelah memeluk agama Hindu, Buddha, Islam jauh lebih mudah. Seperti itu dalam proses masuknya dan tata cara ibadahnya. Nah, kemudian ada para mubalik ya, para penyebar agama Islam. Mungkin di Jawa kita familiar dengan namanya Wali Songo, Wali 9. Seperti itu. 9 orang wali ya yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa khususnya. Kebanyakan di Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, ini adalah bukti masuknya Islam di Indonesia. Ada berita Cina, berita Jepang, batu nisan binti Fatimah binti Maimun, berita Marco Polo, makam Sultan Malik Al-Saleh, dan berita Mahuan. Catatan ini, catatan maupun penemuan makam ini memberikan informasi yang jelas yang seperti saya bilang tadi gitu. Sumber dari luar negeri tadi berita atau catatan bahwa misalnya kalau berita dari Arab itu mengatakan di abad ke-7 itu di pesisir pantai Sumatera itu sudah ada perkampungan muslim, para pedagang Arab gitu, kerajaan Sriwijaya. Nah, ini 7 kerajaan Islam tertua di Indonesia ya. Ada, kalau kita bicarakan tertua itu bisa dikatakan Samudra Pasai kalau di Nusantara. Kalau di Pulau Jawa itu Kerajaan Demak. Nah, kesultanan itu ada beberapa tuh, ada Samudra Pasai di sebelah kanan ya. Ada Aceh, ada Demak. Seperti itu kan bisa dilihat, bahkan hingga Kerajaan Banten gitu. Masing-masing oke, itu tadi bukti-buktinya ya. Kalau berita atau catatan itu dari luar negeri, kalau batu nisan, masjid, makam ya atau bangunan lain itu adalah dari dalam negerinya. Nah, ini 7 kerajaan Islam tertua di Indonesia. Kalian bisa lihat tadi di slide yang sudah akan saya berikan kurang lebihnya. Nah, ini para wali songo tadi nih, mereka penyebarannya unik. Misalnya Sunan Kalijaga itu cuman di Jawa Barat aja,
Sisanya yang 8 tuh kebanyakan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur kayak gitu. Dan mereka pun punya metode dakwah yang unik. Misalnya Sunan Kalijaga itu menggunakan media wayang. Sunan Bonang itu kan bisa lihat ya, Sunan Bonang itu menggunakan banyak mengubah karya sastra gitu. Dan alat musik Bonang. Sunan Ampel pondok pesantren. Terus ada, nah ini tadi Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik gitu, pedagang dengan cara buka warung menyiapkan kebutuhan. Nah, ini orang-orang tadi gitu. Mereka ini terkenal di Pulau Jawa, di wilayah lain pun juga ada, di Pulau Sumatera dan Kalimantan tetap ada seperti itu. Nah, nah itu para mubalik tadi ya. Nah, seperti bisa lihat ya, kalau misalnya tadi. Nah, ini teori-teorinya kalau bisa lihat nanti. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.